Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bekti Susilowati dengan rekan saya Anwar Yasin dari SMK Negeri 1 Sambi. Fajar Isnaini Al-Munajjat. Kami CKB Angkatan 7 Kabupaten Boyolali dengan fasilitator Bapak Iwono MPD dan pengajar praktek Bapak Muh Abdullah bin Abdul Qadir akan melaksanakan coaching pada siang hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Bekti. Siang Pak Anwar. Pada kesempatan ini Bu Bekti yang melaksanakan coaching. Iya. Sudah siap Bu Bekti? Sudah Pak Anwar. Sudah mempersiapkan alurnya Bu Bekti? Sudah Pak, saya akan sesuai dengan alur Tirta ya Pak Anwar. Jadi yang pertama itu nanti ada tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat komitmen. Oke. Saya mengingatkan Bu Bekti jangan lupa nanti sebagai coach panjenengan harus kehadiran penuh ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif ya, terus membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, siap. Itu yang panjenengan akan lakukan. Oke, Pak Fajar siap? Oke. Silakan Bu Bekti. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, kemarin Pak Fajar telepon ya, katanya itu ya ingin sharing dengan saya ya. Mohon maaf, kemarin saya Mana tuh? iya masih ngurusi lomba siswa, jadi Oh, iya. belum sempat itu. Sibuk ya? Iya sibuk, jadi baru hari ini ya kita bisa ketemu ya gitu ya. Oke Pak Fajar, kira-kira ada apa ya kok Pak Fajar pengen ketemu dengan saya? Kira-kira ada apa, ada masalah, problem apa? Gitu. Yang pertama adalah saya itu kangen itu punya berbincang-bincang gitu. loh. Iya. Karena sedikit kadang-kadang kalau nggak ngomong itu agak kurang gimana gitu. loh. Karena di saya ada sedikit ganjil, ada permasalahan. Iya. Itu saya punya siswa itu dalam hal praktek itu pinter, istilah di atas rata-rata lah, minimal rata-rata. Nah itu pada saat ada rekrutmen atau penempatan kerja, dia itu tidak lolos di bidang di rangka atau step psikotes. Jarang sekali gitu. bisa melampaui psikotesnya, nggak lolos itu. Nah itu kan kasihan, berarti dia mempunyai kompeten yang baik, tapi nggak pernah lolos. Sedangkan anak yang lain aja yang tidak punya kompetensi yang baik aja kita lolos. Dengan dia sudah bagus tapi nggak lolos itu. Oh, Pusing. baik. Kasihan, pusing. Baik, berarti Pak Fajar ada sedikit masalah dengan peserta didik yang sebenarnya pintar, tetapi ikut psikotes nggak lolos. Oh ya Pak Fajar, Bu Bekti mau menanyakan tujuan ya dari Pak Fajar menceritakan kepada saya, kira-kira apa ya untuk tujuan sendiri dari Pak Fajar? Oh ya, yang pertama ya istilahnya orang Jawa itu mudoroso, kalau ya mengungkapkan rasa hati kegundahan saya karena saya merasa punya tanggung jawab, karena anak itu harusnya secara hitungan tuh bisa mendapat pekerjaan yang layak, tapi kok nggak bisa kan gitu loh. Sedangkan anak-anak di mana di bawah dia skalanya, menurut saya kok di bawah nggak bisa lolos. Kalau dia nggak lolos, nah itu bagaimana cara anak itu bisa mendapatkan tujuan anak itu sendiri. Misalnya kalau dia ingin bekerja, dia kalau ingin bekerja berarti dia diterima kerja begitu. Itu gimana, saya masih apakah ada solusi atau jalan? Oh, oke, baik Pak Fajar. Dengan masalah tadi coba saya mau bertanya untuk posisi ya, untuk skala kalau 1 sampai 10 untuk pencapaian tujuan tadi, untuk mengatasi masalah yang siswa yang pintar tapi tidak bisa lulus dalam psikotes tadi, kira-kira Pak Fajar ada di skala berapa kalau 1 sampai 10? Nggak ada 5. Masa sih Pak Fajar? Iya. Apa sering? Misalnya apa? Setiap ikut psikotes nggak lolos itu? Sering ada beberapa, tapi kan anaknya kan secara praktek bagus, tapi kok pada saat psikotes dia nggak lolos gitu kan, kasihan. Oh,
kalau prakteknya berarti pembelajaran di laboratorium ya. Itu jurusan apa Pak Fajar? Itu masuknya ke TKL. Oh, TKL. Atau mobil lah. Oh, mobil. Terus untuk knowledge-nya, untuk pengetahuannya pripun Pak? Untuk pengetahuannya anak itu kalau prakteknya tadi berarti motoriknya, terus Iya. sekarang kognitifnya itu Nah, bagaimana ini untuk Pak. kognitifnya? Masalahnya di situ ada beberapa anak memang kita punya kebijakan begini Bu. Anak itu praktek di luar di istilah PKL ya. Jadi di waktunya lebih dari 3 bulan itu sudah sampai 9 bulan sampai 9 bulan 10 lebih dari itu pun boleh karena memang tujuannya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan karena dan tapi ada syarat-syarat tertentu. Contohnya adalah tempat hotel yang resmi. Ya. Kemudian ada program-program khusus itu kita perbolehkan itu. Oke. Baik Pak Fajar, dengan masalah tadi ya, karena siswa itu hampir setiap mengikuti psikotes kok nggak lulus, terus ada rencana ke depan apa yang akan dilakukan Pak Fajar dengan ada masalah seperti itu, kira-kira rencana ke depannya apa? Rencana ke depan mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang pertama PKL nanti kita carikan di mana. Nah ini mungkin ya ini agak ringan. PKL tersebut kita ada program khusus di mana program tersebut adalah kalau sudah 3 bulan masuk ke 4 bulan itu kan di luar reguler ya. Nanti saya harus komunikasi atau lobby dengan tempat kerjanya. Kalau lebih dari 3 bulan ada jaminan enggak? Nanti ada prioritas jamaah kerja tadi tanpa psikotes. Tapi langsung setelah masuk 4 bulan atau masuk ke 9 bulan sampai ke 7 bulan 7 bulan berarti anak jaminan 99% dia kerja di tempat praktek itu satu karena mungkin nggak perlu psikotes. Itu langkah pertama. Yang kedua itu adalah mungkin anak yang bagus-bagus mungkin saya lebih ke arah saya akan carikan di mana langsung lobby ke HRD-nya ada anak tolong tidak dites psikotes tapi langsung knowledge-nya dalam arti motoriknya atau kemampuan dia prakteknya paling kita tolong ini langsung ke sini bisa paling gitu. Atau yang ketiga adalah motivasi. Oke, baik Fajar ya, bagus sekali ya. Tapi mohon maaf Pak Fajar ya, dulu saya juga di Humas Udin sama seperti Pak Fajar. Tapi rata-rata di dunia industri itu hampir 3/4 itu menggunakan psikotes ya Pak. Iya. Nah ini istilahnya pahitnya. Nah misalkan nanti di setiap di dunia kerja itu harus tetap psikotes, bagaimana Pak untuk kedepannya, untuk istilahnya mengatasi siswa tadi kan udah pintar, nanti kasihan kalau sampai enggak keterima. Itu coba mungkin ada langkah ke depan yang ada. Nanti kita ada suatu permohonan dengan perusahaan yang ada dua. Yang pertama saya lagi anak kita lobbykan dengan HRD, Pak ini rekomendasi dari sekolah, anak ini bagus. Cuma anak ini pada psikotes ini nggak pernah lolos, tapi secara motoriknya bagus. Kita rekomendasi pakai memo lah istilahnya. Iya. Nah jadi mohon nanti anak langkah pertama psikotes itu silakan langsung diloloskan, tapi langsung masuk ke user. Nah ini monggo kalau memang cocok lanjut, kalau nggak cocok itu paling itu yang pertama. Yang kedua cari tadi lewat mulai dari kelas 2 PKL, tapi PKL kelas 2 juga, PKL kelas 3 juga. Ini kan alhamdulillah kita juga kemarin ada kenalan di Solo, jadi PKL sampai bisa 6 bulan langsung, tapi hitungannya bukan PKL tapi hitungannya nanti training. Oh iya, kayak magang gitu ya Pak ya? Iya, tapi dihitungan dari sekolah adalah PKL, tapi hitungan perusahaan adalah training. Oh, Nanti kan iya. langsung masuk lulus dari SMK dia langsung Kerja di situ. tanpa psikotes. Oh iya. Yang terakhir adalah motivasi. Iya, oke, bagus ya rencana Pak Fajar. Untuk komitmen ya sendiri dari Pak Fajar terhadap rencana tadi apa Pak? Komitmen dari Pak Fajar? Ya, kita akan berusaha melakukan itu. Dan ada mungkin semoga saja ya kalau mungkin ya kita untuk pakai surat istilahnya memo ada kemungkinan ya 80% berhasil. Oke ya Pak Fajar ya, oke ya dengan tadi ya masalah anak tadi yang setiap psikotes nggak lulus dengan rencana yang nanti akan dilaksanakan Pak Fajar ya, berarti secepatnya ya Pak ya, karena ini posisi sudah kelas 12. Nah, di sini kelulusan penyaluran kerja. Ya, paling gitu. cepat kelas 3 ya paling nanti mulai kelas 2 ini kan. Iya, berarti sudah dari Pak Fajar ini sudah dari kelas 2 11
sudah mengidentifikasi ya, mungkin kalau mungkin nanti ada Ya, selain ini ya, mulai- ini cuma satu ya Pak ya. Mulai kelas 11 itu sudah diidentifikasi Iya, ya, betul. yang Subsidi. psikotes yang mungkin Ya. kurang gitu, Ya. berarti terus di istilahnya di apa Pak? Apa Pak? Pemetakan. Dipetakan. Oke. Ya, oke ya Pak Fajar, coaching pada siang hari ini ya. Gimana perasaannya Pak Fajar setelah tadi kita ngobrol-ngobrol ya sampai harus ya itu ya luar biasa lagi bermasalahnya. Gimana perasaan Pak Fajar tadi? Belum sih ya, enak karena kalau kita udah tadi yang dari awal, saya itu kangen dengan pembicaraan. Kalau sudah bicara dengan orang itu kadang-kadang ide itu akan keluar atau Ya. membuka pikiran. Ya, ya, Kalau betul, kita betul, sendiri betul. ada gimana, tapi kan Stres ya Pak ya, ada teman, gitu ya. ada teman sharing itu kadang-kadang ternyata ini, ternyata ini. Nah, terima kasih. Baik ya, terima kasih ya Pak Fajar ya, sharing pada siang hari ini bisa dilanjut mungkin ya, kita perlu sharing-sharing yang dengan masalah yang Saya lain. juga banyak Itu ya Pak Fajar. Oke. Wah, seru banget nih Pak Fajar Bu Bekti. Gimana Bu Bekti tadi pengalamannya melakukan coaching dengan Pak Fajar? Wah luar biasa Pak Anwar ya, jadi masalahnya kebetulan hampir-hampir ya, karena saya dulu juga humas, Pak Fajar kebetulan juga humas. Nah ini berhubungan dengan penyaluran kerja. Tadi ada siswa yang psikotesnya, setiap psikotes nggak bisa karena kan berhubungan dengan penyaluran kerja. Jadi Pak Fajar tadi sudah rencananya luar biasa, bagus sekali untuk dengan tanpa psikotes atau mungkin dengan motivasi dan lain-lain. Luar biasa Pak Fajar, Pak Anwar ya. Oke. Ya, berarti nyambung nih ya. Sama-sama pernah Udah, di Pak. klik ya. Pak Fajar bagaimana nih? Di hari ini apakah sudah menemukan solusi nanti untuk mempersiapkan anaknya sehingga Wah, bisa saya oke? berterima kasih sekali pada Bu Bekti yang telah membantu saya membuka pikiran, membuka ide-ide itu. Ternyata kita mengungkapkan perasaan itu jangan ragu. Nah, kalau sudah kita mengungkapkan perasaan, ternyata itu ada kemungkinan ada membantu untuk berpikir gitu. Jadi agak plong lah gitu. Ya, itu Pak Fajar ya dan Pak Bu Bekti di hari ini terima kasih sudah hadir di acara coaching di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fajar, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Putih, alhamdulillah sehat walafiat. Untuk Pak Anwar? Alhamdulillah sehat Bu Bekti. Baik ya, pada kesempatan siang hari ini Pak Fajar akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Ya. Untuk persiapannya bagaimana Pak Fajar? Ya, persiapan nanti akan ke saya untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ya, pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan untuk membantu permasalahan yang ada di Pak Anwar nanti. Dan mungkin ya bisa ada sedikit membantu mungkin dari pertanyaan saya untuk membuat solusi-solusi yang dimana masalah di Pak. Untuk alur ceritanya Pak Fajar sudah Siap, paham ya. apa Insya saja? Dari penyampaian, dari tujuan, Iya. identifikasi masalah, kemudian pengaplikasian dan tanggung jawab untuk pelaksanaan. Oke baik. Oh ya Pak Fajar, jangan lupa untuk 3 kompetensi ya. Oh, siap. Ya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan menyiapkan pertanyaan berbobot. Sudah ya? Siap. Oke. Baik Pak Fajar, silakan untuk melaksanakan coaching pada siang hari ini. Selamat siang Pak Anwar. Siang Pak Fajar. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu Pak Fajar. Bahagia Pak Fajar. Alhamdulillah. Gimana? Bisa bertemu panjenengan. Siap. Oh kemarin jenengan di ngajar di SMK Pak? Sambil Pak. Sambil. Oke. Gimana anak-anaknya gimana? Ya baik Pak. Alhamdulillah punya potensi yang bermacam-macam. Oke. Gimana antar istilahnya gurunya juga gimana? Baik komunikasinya apa? Ya 50-50 Pak. Ya, jadi namanya di sekolah pasti ada yang inginnya sendiri, ada yang ngumpul. Nah itu sharing-sharing itu. Mungkin ada masalah sedikit ya, mungkin apa yang Oh. Gini Pak, kemarin saya malah ada masalah Pak Fajar. gimana? Dengan beliau Pak Kepala Sekolah, saya itu dilaporkan Wah. oleh wali murid Pak. Karena kebetulan wali murid itu rumahnya dekat dengan sekolah. Oh. Nah, belakang itu rumahnya wali murid di bawah bengkel. Nah, di sana wali murid melaporkan kepala sekolah Pak.
bahwa pembelajaran di bengkel itu rame, dari luar kelihatan kedengeran rame. Nah sehingga dari keluhan dari wali murid ini mungkin dari sampai ke para sekolah mungkin dia agak keberatan mungkin ya. ya, Dan dengan ini mungkin yang dimaksud atau Pak Anwar itu berharapnya bagaimana atau tujuannya bagaimana sih? gini Pak Fajar, ya saya begini, sebenarnya saya juga berat juga karena Pak Kepala Sekolah hanya memandang dari satu sisi, dari wali murid tidak mendengarkan dari saya dulu. Tapi saya inginnya itu mendapatkan solusi supaya masalah ini segera terselesaikan. Saya bisa baik lagi dengan wali murid dan Bapak Kepala Sekolah, biar solusinya nanti ada dari hasil sharing di siang hari ini Pak Fajar. Oke. Mungkin dari si wali murid kan mendengarkan dari sisi yang lain ya kan. Mungkin apakah saya juga belum tahu nih dari Pak Anwar sendiri ini anak rame itu apakah memang strategi dari Pak Anwar sendiri kan memang itu karena strategi memang kalau diskusi atau argumen itu memang kan ramai gitu loh, atau memang jenengan ada permasalahan jenengan tinggal anak rame sendiri kan sama-sama rame nih kan Ya. Nah apakah sama-sama rame dengan strategi berbeda ini bagaimana? Atau Begini Pak Fajar, pembelajaran saya emang gini, saya berprinsip bahwa siswa itu harus aktif, tidak diem duduk di bangku atau diam hanya melihat tayangan saya. Nah saya buat anak itu aktif ketika pembelajaran. Saya siapkan PPT-nya, panduan untuk melaksanakan praktek dan diskusi di situ lah, sehingga menyebabkan anak ini bisa aktif di sana, sehingga anak tidak ada yang diem Pak, aktif semuanya. Begitu Pak Fajar. Oke. Kalau menurut Pak Anwar sendiri, anak itu kalau berarti kan anak kelas berapa itu? Kelas 2? Kelas 12 Pak. Kelas 12? Iya, kelas Ya. 12. Kelas 12 itu karakter kan tiap orang, umur kan ada karakter masing-masing. Nah menurut dari Pak Anwar sendiri, dari karakter umur sekian itu kira-kira kan berarti masuk ke motor ya? Ya. Akan lebih aktif, ramai kan gitu. Nah itu kalau dari sudut pandang Pak Anwar sendiri itu bagaimana untuk anak itu metode seperti itu cocok atau enggak sih untuk mengungkapkan atau mengeksplor dari si anak sendiri atau kemampuan anak sendiri? Menurut saya cocok Pak Fajar, karena emang anak segitu umur kelas 12 itu kan kisaran umurnya antara 13 18 ya Pak Fajar. Dia sudah mulai mengaktualisasikan dirinya untuk diakui di kelompoknya, sehingga perlu ada ruang tersebut untuk memberikan ruang diskusi asal teman ketika ada di saya kasih permasalahan untuk menyelesaikan trouble yang ada di bengkel itu Pak Fajar. Menurut saya cocok. Berarti ada kecenderungan anak itu bisa bergesekan, dalam arti bergesekan bukan arti sulit, tapi mengatakan argumen dari antar anak tersebut kan berarti agak-agak mungkin ya kompetisi anak sendiri berarti kan bisa kan ya. Nah, apakah metode ini yang berakibat seperti ini apakah sudah diserahkan dengan kepala sekolah atau sudah disaringkan atau pembuatan RPP strategis ini sudah disampaikan dengan teman-teman yang lain atau? Nah ini Pak Fajar, RPP saya belum sempat saya sharingkan dengan teman-teman, belum saya sempat sharingkan ke beliau Pak Kepala Sekolah, sehingga RPP saya mungkin di situ masih banyak kekurangan sehingga menyebabkan pembelajarannya belum bisa optimal Pak Fajar. Nah mungkin itu di sana saya perlu sharing dulu untuk RPP yang mau saya gunakan itu kepada guru teman sejawat atau kepala sekolah. Nah mungkin di sana itu ketika memang pembelajaran praktik itu Pak Fajar, emang semuanya aktif anaknya. Tapi kadang saya juga bingung Pak Fajar, ketika keaktifan anak itu kadang di luar rencana saya, sehingga saya tidak bisa mengontrol satu persatu karena 36 anak. Nah, sehingga saya untuk mengontrolnya itu kesulitan Pak Fajar. Dan dengan panduannya RPP itu yang banyak yang tidak sesuai dengan PPT dan RPP saya di saat praktek itu Pak Fajar. Ya memang mungkin ya dari tiap kelas, tiap mata pelajaran itu mungkin mempunyai atau strategi yang
cocok atau enggak kita belum tahu karena tiap orang akan berbeda. Apalagi yang tapi klasikal ya 36 anak. 36 anak. 36 anak. Padahal tiap anak mempunyai potensi karakter yang berbeda-beda. Padahal panjenengan atau Pak Anwar sendiri untuk mengcover anak di mana anak 30 anak itu kan macam-macam. Berarti RPP sendiri itu bertujuan untuk klasikal bukan individual berarti kan. Betul, ya. Pak. Nah, padahal harus secara individual. Nah, ini yang mau saya tanyakan lagi, kira-kira pelaksanaan ini kalau rencana dari Pak Anwar sendiri itu bagaimana biar ini bisa maksimal? Apakah harus tujuan selesai atau hasil yang bagus? Berarti enggak, tapi bisa memaksimalkan tujuan panjang dengan menggunakan RTP tersebut gitu bagaimana? Gimana Pak? Gini Pak Fajar, setelah saya pikir itu emang saya cermati RPP saya itu belum saya kasih durasi waktu per kegiatan. Nah sehingga seringkali pembelajaran saya itu tidak sesuai RPP sehingga penilaian saya pun terlupakan. Kurang fokus gitu ya. Jadi terlupakan sehingga nanti perbaikan saya akan membuat RPP yang sudah ada durasi waktunya sehingga nanti saya bisa membatasi waktu untuk setiap kegiatan sehingga tidak melebar sehingga waktunya banyak kegiatan terutama di penilaian ini yang banyak saya belum lakukan. Saya kadang itu penilaian itu mencari hasil belajar anak itu hanya dari Pak Fajar, dari ulangan semester atau ulangan tengah semester atau bahkan penilaian akhir tahun. Sehingga di setiap pembelajaran itu saya kadang lupa tidak melakukan penilaian karena saking asiknya memandu anak untuk praktek di Pak Fajar. Nah, ini paling tidak berarti ada sedikit gambaran tadi ada RPP ya, RPP yang ada kurang sempurna, kemudian dengan murid yang 36 secara klasikal dengan karakter anak sedemikian hingga berarti ada perbaikan. Salah satu ada durasinya. Kira-kira untuk dari Pak Anwar mengimplementasikan dari RPP itu kira-kira kapan bisa dibaca? Minggu depan langsung bisa Pak Fajar. Setelah saya nanti akan perbaikan PPP, nanti saya juga dibantu Pak Fajar. Saya ingin mengkomunikasikan RPP saya apakah sudah pas atau belum dengan pembelajaran yang baik itu untuk masukannya Pak Fajar nanti akan saya laksanakan di minggu depan ini. Saya fokus untuk memperbaiki RPP saya dari berbagai sumber, nanti saya bisa cari dari internet untuk sebagai literatur referensi Pak Fajar. Nah ini yang terakhir ini untuk realisasi atau penanganan dari wali kelas yang tadi, kira-kira solusinya ini bagaimana, kapan untuk karena wali murid kan merasa terganggu, ini kan masalah juga ini. Nah ini solusinya bagaimana karena sudah terdengar luar dan ada keluhan, ini bagaimana ini? Apakah kapan? Apakah solusinya ada? Gimana? Iya Pak Fajar. Jangan sampai terlupa. Nanti setelah ini Pak Fajar, nanti setelah kita sharing, nanti saya akan segera menemui wali murid dan Bapak Kepala Sekolah. Saya sudah tahu kekurangan saya sebenarnya di mana, karena pembelajaran saya cenderung ramai tadi. Saya ingin minta maaf kepada wali murid dan beliau Bapak Kepala Sekolah karena tadi saya sudah merasa benar sendiri. Nah itu nanti setelah ini Pak Fajar nanti langsung akan menemui karena rumahnya juga dekat. Beliau Bapak Kepala sudah ada di kantor. Nanti setelah ini akan saya temui. Jangan lupa juga satu maksud dan tujuan itu kan mungkin ada kekhilafan dari waktu-waktu. Mungkin tujuan dari sistem pembelajaran tapi bahasa juga tolong disampaikan pada wali murid dan Bapak Kepala Sekolah, mungkin karena Pak Afar mungkin kurang nulis aja kekurangan RPP, tapi tujuannya saya yakin sudah bagus karena untuk Oke, itu Pak Fajar. Siap Pak Fajar. Terima kasih untuk Pak Anwar yang telah bisa sharing dan saya bisa bantu dari Pak Anwar mungkin sedikit aja dari. Terima kasih Bu Bekti waktu diberikan dan Bagaimana Pak Fajar perasaannya tadi pada saat jadi coach ya terhadap Pak Anwar? Mas Lukri menyenangkan ya. Menyenangkan ya. Awalnya sulit saya bicara, itu sulit. Akhirnya setelah kok gini, oh ternyata begini, oh ternyata begitu ya, oh ternyata tapi sejauh ini enaklah bisa membantu mengungkap pertanyaan yang pertama sulit tapi lama-lama kok enak, saya tahu arahnya.
Terima kasih ya Pak Fajar. Terus Pak Anwar, bagaimana perasaannya Wah, ya sebagai coaching alhamdulillah. tadi ya, dan dari Pak Fajar ya yang pertanyaannya terus ya digali, pertanyaan digali terus ya. Tapi gimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, lega Bu. Terus saya jadi tahu kekurangan Pak Fajar, bisa membantu saya untuk menemukan kesalahan dan kekurangan saya, sehingga saya punya solusi hari ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Fajar sama Pak Anwar ya sudah melaksanakan ya kegiatan coaching pada siang hari ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Bu Siang. dan Pak Anwar. Siang Pak Fajar. Oke, terima kasih atas kedatangannya untuk kegiatan siang hari ini. Oke, nah Pak Anwar, untuk hari ini persiapannya? Alhamdulillah siap Pak Fajar. Kita sudah menyiapkan untuk coaching di hari ini. Saya sudah menyiapkan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama nanti ada tujuan, identifikasi masalah, terus nanti ada rencana aksi sama komitmen untuk tanggung jawab. Oke, siap. Nanti jangan lupa untuk 3 kompetensinya, yaitu kehadiran tuh. Kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot, di mana nanti bisa untuk membantu dari Bu Bekti. Siap. Oke, silakan dimulai untuk kegiatan hari ini. Oke. Selamat siang Bu Bekti. Siang Pak Anwar. Kemarin dari panjenengan saya mau menceritakan sesuatu kepada saya. Nah, kemarin kan baru sibuk. Nah, ini mari kita lanjutkan cerita apa yang ingin panjenengan sampaikan ke saya hari ini. Nanti ada solusi ceritanya. Baik Pak Anwar, saya akan menceritakan sedikit masalah saya. Jadi ceritanya saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah pada saat supervisi begitu. Itu tegur tentang apa Bu? Kira-kira? Pada saat saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks Pak Anwar. Jadi saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah dalam mengajar belum sesuai. Bu Bekti ini menceritakan ke saya tentang masalah itu tujuannya untuk apa? Saya pengen sharing Pak Anwar, jadi pengen ada solusi ya dari panjenengan nanti solusi yang terbaik untuk masalah saya itu apa gitu. Oh begitu Bu Bekti. Iya. Baik Bu Bekti. Mendengar cerita dari panjenengan tadi tentang teguran dari Pak Kepala Sekolah karena panjenengan tidak menggunakan buku teks. Menurut Bu Bekti, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bu Bekti itu menggunakan buku teks pada pembelajaran? Apakah bisa menghambat? Saya itu sudah terbiasa Pak dalam mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks ya. Jadi saya menggunakan sumber lain Pak, tidak menggunakan buku teks. Iya. Apa aja yang digunakan Bu Bekti untuk pembelajaran itu? Saya menggunakan sumber dari internet Pak Anwar. Jadi saya menggunakan video, YouTube, artikel, dan jurnal. Terus apakah menurut Bu Bekti menggunakan buku teks itu bisa menghambat pembelajaran kira-kira Bu Bekti? Sebenarnya enggak sih Pak. Tetapi saya sudah terbiasa. Jadi saya lebih leluasa, lebih bebas dalam mengajar kepada anak, tidak terfokus pada buku teks ya. Menurut prinsip saya, karena sekarang implementasi kurikulum merdeka, jadi saya lebih senang dengan menggunakan video, YouTube, terus artikel, sumber-sumber lain di internet. Jadi saya tidak berpatokan pada buku teks. Tetapi menurut Bapak Kepala Sekolah, saya harus tetap menggunakan buku teks seperti itu. Oh, begitu ya Bu Bekti. Iya. Ketika menggunakan banyak sumber, menurut Bu Bekti semakin baik atau enggak? Kalau dipikir-pikir benar juga ya Pak ya. Semakin banyak sumber yang saya pakai justru akan meningkatkan eksplorasi siswa dalam belajar, terutama dalam pemilihan sumber belajar. Oke, saya juga setuju dengan Bu Bekti. Iya ya, Dengan Pak, memperbanyak ya. itu nanti semakin banyak pengalaman murid,
yang didapatkan. Terus apa rencana Bu Bekti ke depan untuk bisa memperbaiki metode pembelajaran? Yang pertama, Pak Anwar, saya rencana akan menemui Bapak Kepala Sekolah karena tadi pagi saya merasa bersalah karena tadi saya tetap berprinsip bahwa pembelajaran saya itu sudah benar, tapi di supervisi diberi masukan kalau pembelajaran saya harus dilengkapi untuk menuju sempurna. Jadi saya akan meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah. Bagus sekali Bu Bekti rencananya. Terus rencana tersebut akan dilaksanakan kapan Bu Bekti? Nanti sore Pak, sebelum pulang sekolah saya akan bertemu kepada Bapak Kepala Sekolah. Apa yang mau disampaikan Bu Bekti? Saya akan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, sebelum saya mengajar saya akan membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan banyak sumber ya, seperti yang direkomendasikan Bapak Kepala Sekolah. Ada buku teks ya, terus dari video, YouTube, artikel, dan bahkan jurnal. Oke. Bu Bekti punya rencana itu. Bu Bekti punya komitmen untuk melaksanakan tersebut. Apa komitmen dari Bu Bekti untuk merencanakan rencananya nanti ke depan? Saya akan konsisten Pak dalam merencanakan komitmen yang saya buat tadi. Jadi setiap sebelum mengajar saya harus mempersiapkan perangkat pembelajaran. Bagus sekali Bu Bekti. Saya mendukung rencana panjenengan sudah bisa merefleksikan diri, apa yang menjadi kendala jenengan sudah panjenengan temukan sendiri untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Selamat Bu Bekti, semoga apa yang menjadi rencana panjenengan itu bisa berhasil dan bisa memajukan pendidikan di sekolah panjenengan khususnya. Gimana Bu Bekti perasaannya? Perasaan saya sudah lega Pak Anwar, sudah bisa menyampaikan ya apa yang saya pikirkan kejadian tadi pagi karena saya merasa bersalah ya. Terus banyak saya akan berusaha menjadi guru yang baik ya untuk siswa-siswi ya. Seperti slogan dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Terima kasih Pak Anwar ya sudah diluangkan waktunya untuk kita sharing pada siang hari ini. Sama-sama Bu Bekti, semoga apa yang menjadi pembelajaran ini bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih untuk Bapak Anwar Aziz dan Ibu Bekti untuk acara coaching kegiatan hari ini. Saya mau menanyakan gimana perasaan Pak Anwar setelah mendampingi atau mengasih suatu pertanyaan pada Ibu, bagaimana perasaan? Yang pertama tadi sempat bingung juga Pak Fajar bagaimana cara bisa mengidentifikasi masalah yang dari Bu Bekti itu, bagaimana cara mengidentifikasinya, tapi secara mengalir ternyata juga bisa ketemu apa yang menjadi pokok permasalahannya sehingga tadi bisa dicari solusi yang pas untuk masalah di Bu Bekti. Berarti ya istilahnya alhamdulillah untuk masalah dari Bekti bisa dari Pak Anwar bisa membantu masalah yang ada yang dihadapi oleh Bekti sendiri. Kemudian untuk Bekti sendiri bagaimana berkomunikasi sharing dengan Pak Anwar itu bagaimana perasaan? Perasaan saya Pak Fajar, jadi saya lebih lega karena tadi saya punya masalah ya, pikir saya itu berat, tapi ternyata setelah kegiatan coaching dengan Pak Anwar ada titik temu untuk solusi permasalahan saya dan saya bisa merefleksi diri bahwa pembelajaran saya memang harus perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih. Itulah untuk wawancara kami dari saya Fajar Esnaini dengan Bapak Anwar Yasin dan Ibu Bekti. Terima kasih semuanya. Selamat ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.